kita cari siasat deh. Bagaimana caranya? Tinggal singkirkan saja Raja. Tinggal dikasih minum atau makan yang beracun, beres. Ayah kan pamannya Raja. Jabatannya juga Perdana Menteri. Tinggal selangkah lagi Ayah untuk menjadi Raja. Oke juga idenya. Nah, sekarang cari dukun untuk menyiapkan racun tersebut, oke? Oke Ayah. Keluar cahaya perak dari palunya. Wah, dia punya palu ajaib. Bisa gerak lagi, sembuh langsung. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Tong. Ngomong-ngomong, nama lu siapa, Tong? Nama Ayah panggil aja Mat Tompel, Kong. Oh, Mat Tompel. Itu Tompel emang. Ih, kirain Daki. Iya. Ini palu lu nih luar biasa loh. Bisa nyembuhin engkong langsung. Hebat nih palu. Bukan Ayah yang nyembuhin, tapi Allah. Palu ini cuman perantaranya. Wah, ternyata bukan ilmu silat lu doang yang hebat. Tapi ilmu agama lu juga nggak kalah hebat. Salut engkong. Tompel, lo tinggal di mana? Ayah nggak punya rumah, Pok. Ayah lagi berkelana. Oh, berarti lu seorang pengembala ya? Pengembala mah pengembala kambing. Saya mah pengembara. Mending lo tinggal sini aja ya, jagain keluarga kita. Takutnya nanti ada orang kerajaan dateng, kagak ada yang belain kita. Iya betul tuh. Nih, Tong, kayaknya lu dikirim sama Allah Subhanahu wa Ta'ala buat jadi pahlawan untuk menodong orang-orang kecil, ah? Menolong? Emangnya saya malang? Maling? Iya, maksud saya maling. Iya. Lu mending tinggal di sini aja. Tenang aja, lu nggak usah bayar kosan. Tapi lu nyuci sama mandi sendiri ya. Nggak usah dimandiin, emang lu kambing. Kalau soal makanan aman deh tuh. Ya. Lu kok nggak mau? Kan saya ngangguk, Kong. Alhamdulillah, iya. Aduh, masa ngadepin orang kampung aja kalian nggak bisa sih? Percuma dong udah bawa 2 pengawal. Tapi dia emang hebat. Dia punya palu sakti. Patih, kejadian yang kayak gini nih bakal memicu pemberontakan. Kalau kalian nggak bisa menegakkan ketegasan pada masyarakat bakal nganggap remeh kerajaan. Lagi pula, uang hasil pinjaman bunga pada masyarakat harus dituntaskan. Karena itu merupakan pemasukan terbesar kerajaan kita. Kalau kamu tidak mampu mengerjakannya, kamu akan saya pecat dari bagian administrasi kerajaan. Jangan dong, ntar kalau saya dipecat, anak istri saya makan apa? Terserah, makan angin juga boleh. Emang angin bisa dimakan? Ya enak, cobain aja tuh, pakai sambal, tauco sama bihun. Jak, Perdana Menteri dan semua yang ada di sini. Aku sebagai ratu itu ingin urun berbicara. Jadi menurut saya, Saya nggak ngasih izin kamu untuk bicara. ya makanya di sini saya mau minta pulsa. Maksudnya mau minta izin buat ngomong. Yaudah, 1 menit dari sekarang. Hei Raja, aku ini tuh ratu loh. Kok kamu memperlakukan aku kayak peserta kuis? Hah? Ratu kok dibatasin ngomongnya? Aku tuh lama-lama muak ya sama tindakan memungut bunga pinjaman kepada rakyat kita yang semena-mena dan membuat rakyat kita sengsara. Kita ini kerajaan. Kok perlakuan kita tuh kayak rentenir sih? Kamu tuh sebagai raja juga harusnya punya kebijaksanaan untuk memahami kondisi rakyat kita. Kita tuh nggak bisa jadi raja dan kerajaan ini tanpa adanya rakyat. Jadi please, hapusin semua bunga pinjaman atau apapun itu dalam tempo sesingkat-singkatnya. Atau ada pemberontakan yang dipicu oleh masalah kecil kayak gini. Udah? Belum. Tuh, beri contoh kepada 2 anak kita yang sedang duduk bahwa mereka
Kita itu punya ayah seorang raja yang bijaksana, sehingga saat mereka itu menguasai kerajaan ini bisa mencontoh ayahnya. Mereka jadi punya kebanggaan sebagai keturunan raja yang dimuliakan oleh rakyatnya. Kita itu wafat hanya membawa nama baik, bukannya harta. Sekarang monggo dipilih, kita mau meninggalkan nama baik atau nama buruk. Nama baik. 2 juta rupiah tanpa dipotong pajak. Kok kuda jalannya lompat-lompat? Yang ada kuda tuh jalannya letter L. Lah, kuda gua di rumah jalannya bukan letter L, lompat-lompat. Jangan disamain juga dong, kuda yang benar sama kuda catur. Bang Dharma, gebetan abang si Laras disamber orang tuh. Siapa yang nyamber? Ini bentar lagi lewat. Wah, anak baru, tebar-tebar pesona lo ya. Apaan sih Dharma? Laras, katanya kamu mau jadian sama abang. Ini siapa yang ngomong kayak gitu? Halu. Oh, mentang-mentang udah punya si Tompel ya, lu berani ngomong gitu? Minggir, nyela aja bisanya. Lu kemana? Berani lu ya, sini lu. Jadi ayah, tawaran kerajaan sebelah ini sangat menggiurkan. Mereka mau beli seperempat wilayah kerajaan ini dengan uang dan harta yang luar biasa besarnya. Ini kesempatan emas saya. Boleh dipertimbangkan. Tapi untuk memutuskan pembelian wilayah kerajaan ini, ayah harus jadi raja dulu. Nah, kita cari siasat deh. Bagaimana caranya? Tinggal singkirkan saja raja. Tinggal dikasih minum atau makan yang beracun, beres. Ayah kan pamannya raja. Jabatannya juga Perdana Menteri. Tinggal selangkah lagi ayah untuk menjadi raja. Oke juga idenya. Nah, sekarang cari dukun untuk menyiapkan racun tersebut, oke? Oke ayah. Dayang Eka. Iya Bagindas. Baginda aja, nggak usah pakai Kalau Bagindas itu kan grup band. Kok duduk di bawah, duduk di atas dong. Ya elah jadi sempit-sempitan begini kayak dalam angkut. Duduk di situ kan bisa. Maaf Raja. Ada apa Raja? Tadi Ratu lagi-lagi menangis di kamarnya teringat oleh Putra Mahkota. Saya juga merasa amat sangat bersalah jika mengingat apa yang telah saya lakukan. Kalau bukan karena Raja yang menyuruh, saya nggak mungkin tega membawa dan meninggalkan Putra Mahkota di tengah hutan. Sejujurnya, sampai saat ini saya juga masih dihantui rasa bersalah. Walaupun saya sudah dikasih pengganti 2 putri cantik. Tapi sepertinya Allah masih belum ngasih juga saya Putra Mahkota. Saya masih suka sesekali ke hutan, berharap bertemu dengan Putra Mahkota. Siapa tahu dia diangkat anak oleh Tarzan atau Pertapa. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan tanda-tanda keberadaan Putra Mahkota. Saya berharap dia itu masih hidup. Dan kalau Allah mengizinkan, saya ingin sekali bertemu dengan dia. Tapi rahasia ini hanya kita berdua yang tahu. Jangan sampai ada orang lain yang tahu, apalagi Ratu. Kalau Ratu sampai tahu, nggak tahu apa yang akan terjadi. Kanda. Jadi Kanda membuang anak kita. Ya Allah. Tega ya Kanda? Tega Kanda ngebuang darah daging kita sendiri. Ratu! Bunda jangan sakit, Bunda. Bunda jangan sakit, Bunda. Terus kita dirawat sama siapa? Yang masak, nyuci baju,
Mandiin aku. Kok lebay? Masak, nyuci baju, dan mandiin kamu kan urusan Dayang. Oh iya lupa. Bunda, bangun Bunda, biar kita bisa zumba lagi. Ayah, Ayah dari tadi mondar-mandir terus kayak odong-odong keliling kampung. Sepertinya ayah harus bilang ke Perdana Menteri untuk mencarikan seorang dukun atau tabib yang akan menyembuhkan Bunda. Ratu. Ratu minum dulu ya airnya. Keluar kamu! Saya nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Yang kamu lakukan itu jahat. Saya terpaksa, Ratu. Saya disuruh raja. Saya masih polos. Saya masih suci. Saya masih di bawah umur waktu itu. Harusnya kamu sebagai wanita bisa merasakan apa yang aku rasakan. Kamu bisa merasakan gimana rasanya kehilangan seorang anak. Kehilangan seorang anak itu sama aja kehilangan separuh jiwa. Ampun, Ratu. Apalah saya. Saya cuma remahan wafer. Saya cuma sisa bubuk kue putri salju di toples lebaran. Saya tidak bisa menolak perintah raja. Sebegitu jahatkah ayah sampai membuang kakak? Untung kita nggak dibuang ya, Dek. Kalau kita dibuang, kita digondol kucing, kita jadi anak. Ini tuan rumahnya. Kok serem ya? Kayak wahana rumah hantu. Rumah dukunnya begini. Kalau dukunnya tinggal di real estate, bingung deh tuh kita ya. Ya juga sih. Permisi. Ani Badi Home. Eni, emang nama dukunnya Eni, Pak? Nah, orang nih. Ani Badi Home itu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris tuh. Artinya apa tuh, Bang? Ani Badi Home, ada orang di dalam. Oh, ada orang di dalam. Yang dalam dia ngomong apa? Ani, Oh, Eni artinya? ada dong. Oh, kalau nggak ada orang? No Eni. No, Eni artinya? Nggak ada. Kan nggak ada orang di dalam, siapa yang jawab? Iya juga. Kita berdua udik. Ih. Udah lawaknya. Ntar dulu ya, tunda dulu. Panggil sekarang dukunnya. Panggil nih ya. Duk, paduk, paduk, paduk. Duk, paduk, paduk, paduk. Duk, paduk, paduk, paduk. Dari saya. Ayam, bikin kaki tadi lu pada. Gak ada wibawanya, gue dukun sakti nih. Kalian dari Lenong Legenda, dari istana. Betul tuh. Kok tahu? Kalian mencari obat untuk ratu. Kok tahu lagi? Kamu Perdana Menteri, Betul? usia hampir 50 tahun, Betul. lahir di bulan Desember, Betul. dan tempat tinggal kamu di Romangun. Wah, betul. Sakti banget nih. Ini KTP-nya tadi jatuh. Aduh, kirain beneran sakti kan? Oke, karena Pak Dukun udah tahu kedatangan kita kemarin nih. Tolong siapkan obat untuk Ratu. Tapi, ayah, silakan bicara. Ya, silakan. Itu yang ono. Sabar banget dah. Yang ini. Oh, ini ayahnya. Silakan. Boleh saya bicara 5 mata? Oh, 5. Soalnya ada yang ganggu di jidat Anda tadi. Iya, oke. Sepertinya ada hal rahasia. Betul. Boleh. Silakan masuk keluar. Masuknya di situ dong. Oh iya, sini. Permisi. Ayo masuk. Rumahnya sendiri nggak tahu. Kacau. Kita di sini aja, jangan kekepoan, pengen tahu. Bisa diam nggak? Oh iya. Apa? Banyak nyamuk. Raja, dia ini lagi mau mengusir aura-aura negatif di ruangan ini. Emang saya laler di warteg dikibasin begini? Minum ini. Lah kan Ratu yang sakit, kenapa saya yang disuruh minum?
Ini untuk kekuatan raja supaya tidak lemah. Walaupun ratu sakit, raja jangan sampai sakit. Sebentar, saya harus cek dulu kandungannya. Gak bisa sembarangan ngasih raja minum. Kamu tidak percaya sama saya? Kalau begitu saya pulang. Patih ya. Ini maksud kamu apa nih? Kamu gak menghargai saya yang udah capek-capek mencari dukun sakti mandraguna untuk mengobati ratu, iya? Lagian si raja tuh cuma dikasih suplemen biar tubuhnya kuat. Udah minum aja, Ja. Aman deh nih ya. Aman deh. Ayo Blackie, cari. Saya mau orang ini keluar dari kamar. Buat saya tidak mood. Ayo keluar, Patih. Kita nonton YouTube di laptop kamu. Saya gak sempat nonton tayangan lain legenda hari ini. Kamu diam di sini, Blackie. Elah ribet amat sih. Cerewet ya Raja ya. Ay, maaf. Keluar! Keluar kamu dari tubuh ini! Keluar! Ampun, kamera, saya ampun. Saya tidak kuat. Terlalu sakti. Ayo Blackie, saya kabur. Mana sih ah? Bentar, Ja, bentar. Kok gonggong gitu? Kenapa nih? Batu! Batu! Lu pada udah denger kabar belum? Kabar apaan? Ratu lagi sakit. Terus mereka lagi nyari tabib buat nyembuhin. Hadiahnya gede loh. Ada duit sama sekotak perhiasan. Terus lo mau jadi tabibnya? Ngobatin Panu aja belum bisa. Aye emang bukan tabib, tapi Aye tahu cara nyembuhin ratu. Hah? Gimana caranya? Pakai palunya si Tompel. Aye sama si Elang udah pernah lihat kan kesaktian palunya? Nah, kita pakai aja tuh palu buat nyembuhin ratu. Emang lu pengen ambil tuh palu dari tangannya dia? Enggak. Jangan pakai cara kekerasan, nggak bakal berhasil. Kita pakai cara persahabatan. Maksudnya lo ngedatangin dia mau minta maaf, terus lo mau minjem palunya buat ngobatin si ratu? Lebih tepatnya bukan minjem ya, tapi ya udah, gua nggak mau spoiler. Ayo ikutin gua. Enggak ah. Gua ada kerjaan pengen ngambil barang di rumah Kang Yaya. Ya udah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, Ega belajar bela diri juga. Mau jadi Mira dari Marunda. Enggak, Po. Cuman buat jaga diri aja. Bang, ngopi dulu yuk. Masuk. Istirahat dulu, Pino. Angkat jemuran, Neneng. Iya, Mpok. Pino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kesini? Mau ngajak ribut lagi? Wes, slow. Justru Aye datang ke sini mau minta maaf sama teman-teman Aye juga di sono. Aye kemarin udah sombong. Aye lupa di atas langit ada langit. Maafin ye. Iya, Ayah juga minta maaf. Takutnya di antara kalian ada yang terluka. Oh, maaf, belum kenalan nih. Namanya siapa? Panggil aja Ayah sama Tompel. Aye Dharma. Jadi Aye datang ke sini mau ngajak abang ke istana ngobatin ratu. Kan abang punya palu sakti tuh yang bisa ngobatin penyakit. Kok tahu? Kemarin Aye lihat abang ngobatin Kong Opang sama Vino.
Lu dapat tuh palu sakti dari mana? Dari Maoda, guru ayah. Oh, boleh lihat kagak? Boleh, tapi jangan dipegang ya. Masa pegang aja nggak boleh? Palu ini bukan palu biasa, tidak boleh dipegang oleh orang sembarangan. Oh, jadi ayo orang sembarangan nih. Aduh. Wah, keren juga. Diam. Ngapa jadi ayah diikat? Bentar lagi lu makan singa. Ja, bangun Ja. Kerajaan kita mati lampu. Itu ditutup soalnya matanya. Buka coba, terang. Imsak ya? Udah zuhur, Ja. Astagfirullahaladzim. Saya nggak sahur dong. Loh, kan lebaran udah lewat, Ja? Saya puasa sawal. Oh, perasaan tadi pagi sarapan aja. Apa iya? Ya udah deh. Gini, Ja. Kan kita semua dikumpulkan untuk rapat. Nah, ada titah apa dari Baginda Raja? Hal pertama yang ingin saya tanyakan kepada kalian, apakah kalian telah menemukan tabib yang tokcer untuk mengobati penyakit istri saya? Kami sudah menyebarkan informasi di sosmed, tapi belum ada yang mendaftar. Kalaupun ada, gak qualified. Takutnya kayak dukun yang kemarin. Cuma menang kumis dan jenggot doang. Taunya nggak manjur. Tapi hari ini ada yang mau coba mengobati Ratu kok. Ngobatin kok coba-coba? Emang istri saya kelinci percobaan? Kita lihat aja Raja, semoga bisa menyembuhkan Ratu. Sekarang saya ingin membahas hal yang kedua. Wah, saya kan ini udah nggak enak. Dan saya udah 2 hari belakangan ini lemas. Sementara saya harus memberikan perhatian kepada istri saya yang sedang sakit. Maka untuk sementara saya akan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Pati Yaya. Hah? Saya? Karena kamu adalah orang yang paling jujur dan bisa saya percaya. Bentar nih, Raja ya. Secara struktural, harusnya saya sebagai Perdana Menteri yang menerima kekuasaan Raja. Kok jadi Pati Yaya? Dia ini 2 jabatan di bawah saya loh, Raja. Terserah dong. Saya ini kan raja, saya bebas memutuskan hal apapun. Kamu kok protes? Maaf Paman Baginda Raja. Saya bukannya membela ayah saya, tapi sebagai paman dari raja, kenapa Baginda tidak menyerahkan jabatannya kepada ayah saya? Kita ini kan saudara. Untuk menjadi raja, tidak harus keluarga saya. Anak sendiri aja saya buang. Jadi putra mahkota hilang bukan karena dicolok, diculik. Jadi raja yang buang. Udah. Jangan dibahas. Saya membuang anak saya itu karena mendapatkan bisikan dari paman yang notabene permadani. Perdana Menteri, Raja. Itu maksudnya. Kalau bukan karena mendapatkan bisikan dari Perdana Menteri bahwa anak bertompel itu akan membawa musibah, saya tidak akan membuangnya. Dah, rapat ini selesai. Aduh, tolong ada ular. Aduh, makanya ada ular lagi. Tolong. Laras pulang. Ayo. Ayo buruan kita kabur. Aku harus mengejar mereka. Mereka telah mengambil palu ayah. Mereka pergi ke istana, cepat kejar. Tapi kok lu jadi bantuin ayah sih? Ayah sadar kalau nggak ada gunanya ngikutin tindakan kejahatan mereka.